Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Misteri Dini Hari. Kali ini Misteri Dini Hari akan melanjutkan cerita Panyandungan part 3. Sebelum melanjutkan ceritanya, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Setelah aku pulang dari sumur Panyandungan, aku langsung tertidur. Badanku terasa lelah sekali. Dalam mimpi, aku melihat pasar malam di pesisir pantai. Di sana ada seseorang perempuan yang bernama Novi. Dia begitu manis, tingginya semampai, tubuhnya indah gemulai. Setiap kali dia tersenyum, terlihat lesung pipinya sebelah kiri. Mimpi itu selalu datang, hingga yang ke-10 kalinya. Namun, yang membuatku heran, ke-10 kali mimpi itu sama semua. Baik tempat atau adegannya sama sekali tidak ada yang berbeda. Mungkin hanya orang gila yang percaya pada mimpi. Tapi, rasanya aku memang sudah gila. Aku mulai percaya dengan mimpiku itu. Barangkali itu adalah sebuah isyarat. Ku ingat-ingat setiap objek yang terlihat dalam mimpi itu. Ku raih buku catatan dan mulai menuliskan satu persatu. Ku tulis pasar malam, pantai, SMKN 3, dan seorang ibu pedagang sawo. Semua itu kulihat dalam mimpi. Aku menggelengkan kepala. Semua objek yang kutulis ini belum cukup untuk mengenali informasi tentang lokasi pasar malam itu. Tidak lama kemudian, aku tersentak karena ingat sebuah objek. Dalam mimpi, aku juga melihat sebuah bus pariwisata yang bertuliskan rombongan ziarah makam Syekh Asnawi. Segera aku cari lokasi makam Syekh Asnawi di internet. Dan ternyata makam itu memang ada. Lokasinya tepat di pesisir pantai Caringin, Pandeglang. Aku juga mencari tahu tentang SMKN 3 di sana. Lagi-lagi mimpiku itu benar. Sekolahan itu memang ada di Caringin. Bulu kuduku seketika merinding. Mimpi itu bukanlah sebuah kebetulan. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Pada hari Sabtu, aku berangkat sendirian ke Caringin. Banyak bus-bus pariwisata yang mengangkut para peziarah. Aku sama sekali tidak mengenal siapa itu Syekh Asnawi. Setelah ku cari tahu di internet, ternyata dia adalah seorang ulama besar di Banten. Syekh Asnawi terkenal sebagai ulama yang aktif menentang kolonialisme Belanda. Bahkan, beliau sempat dijebloskan ke penjara oleh Belanda karena pemberontakannya dianggap mengancam kedudukan Belanda. Pencarianku semakin menemukan titik terang saat aku melihat seseorang ibu pedagang sawo di pinggir jalan. Tidak salah lagi, wajahnya mirip dengan yang kulihat dalam mimpi. Segera ku hampiri ibu tersebut. Aku bertanya soal pasar malam di pesisir pantai. "Oh, pasar malam ya mas? Mas dari sini lurus saja. Nanti pas ketemu gang pertama mas masuk. Dan dari sana tinggal lurus saja. Pasar malamnya dekat pantai mas." "Jadi beneran bu, ada pasar malam di sana?" "Iya mas, ada." "Baik bu, terima kasih ya." Aku langsung menuju lokasi yang ditunjukkan oleh ibu penjual sawo. Benar saja, aku ingat betul kalau ini adalah pasar yang kulihat dalam mimpi.
Aku harus menunggu sampai pasar ini ramai pengunjung. Selepas maghrib, pengunjung mulai berdatangan. Para pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka. Namun, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan di sana. Untuk beberapa saat, aku hanya nongkrong di tukang bakso sambil memperhatikan lalu lalang pengunjung. 2 jam berlalu, aku belum juga melihat seorang wanita yang ada dalam mimpiku. Malam semakin larut, para pengunjung satu persatu meninggalkan pasar malam. Pedagang juga mulai membereskan tenda mereka, tapi aku belum juga melihat wanita itu. Mungkin mimpi itu hanya sekedar bunga tidur. Aku memutuskan pergi dari pasar malam itu dan mencari penginapan terdekat. Namun, saat sebelum pergi, ekor mataku menangkap seorang wanita berkerudung merah yang sedang membeli nasi goreng. Kuperhatikan baik-baik wajah wanita itu. Tidak salah lagi, dia adalah wanita yang kulihat dalam mimpi. Tanpa banyak basa-basi, aku langsung menghampirinya. "Novia?" tanyaku. Wanita itu tampak bingung. "Siapa ya?" tanyanya. "Kenalin, aku Bejo." Kusodorkan tangan ke wanita itu. Ragu-ragu dia menyambut tanganku. "Novi," timpalnya singkat. Untuk beberapa saat kami sama-sama diam. "Kamu siapa? Tahu namaku dari mana?" tanya dia lagi. Sangat konyol kalau aku bilang tahu dari mimpi. "Media sosial. Aku suka lihat sosial media kamu." "Oh, begitu," kata Novi. Aku sangat bahagia. Itu adalah pertemuan yang paling berkesan dalam hidupku. Semakin lama aku dan Novi semakin akrab. Ternyata dia sudah tidak punya orang tua. Dia hanya tinggal bersama kakak laki-lakinya. Aku tidak peduli dengan latar belakangnya itu. Yang penting aku merasa nyaman bersamanya. 2 bulan dekat dengan Novi. Akhirnya aku memutuskan untuk menikahinya. Pernikahan kami sangat meriah. Aku tidak menyangka, ternyata sumur penyandungan itu manjur. Aku tahu, Rini pasti kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Aku benar-benar mencintai Novi. Wanita yang kukenal lewat mimpi. Setelah 1 minggu Novi menjadi istri sahku. Tidak ada hal janggal dalam rumah tangga kita. Hingga akhirnya suatu malam aku terbangun dan istriku tidak ada di kamar. Ku cari dia ke seluruh ruangan rumah, tapi tetap tidak ada. Jelas aku panik dan segera lari keluar rumah untuk mencarinya. Di luar kulihat Novi sedang mengobrol sendirian di halaman rumah. Aku penasaran, apakah istriku bisa melihat hantu? "Nov, kamu ngobrol sama siapa?" Aku menghampirinya. Mas, kok kamu bangun?" tanyanya balik. "Iya, aku kaget kamu hilang. Tadi kamu ngobrol sama siapa? Hantu ya?" Aku terus mendesaknya. "Iya mas, maaf. Aku baru bilang sama kamu kalau aku bisa melihat hantu. Tadi ada pocong yang mau masuk rumah kita, tapi udah aku usir," jelas Novi. Aku tidak menyangka kalau istriku ternyata seorang indigo. "Nanti kita bicarakan lagi soal ini. Sekarang ayo kita masuk," ajakku. Selain kejanggalan itu, aku juga mulai mempertanyakan ketaatannya terhadap ajaran agama.
Soalnya selama tinggal di rumah dengan Novi, aku tidak pernah sekalipun melihatnya sholat, apalagi mengaji. Pernah suatu malam saat aku sedang membaca Al-Quran, Novi menghampiriku dengan wajahnya yang panik. "Mas, aku lagi sakit gigi. Baca Al-Qurannya nanti aja ya," ujar Novi. Dia menyuruhku untuk berhenti membaca Al-Quran. Aku bingung. Katanya dia sakit gigi, tapi dia tidak mau diajak ke dokter. Tampaknya memang ada sesuatu yang belum ku ketahui tentang Novi. Tingkahnya semakin lama semakin aneh. Aku harus tanyakan ini ke orang pintar. Aku bekerja sebagai freelancer di bidang desain grafis. Pekerjaan ini membuatku lebih banyak waktu untuk mengawasi Novi di rumah. Pagi ini Novi sedang masak di dapur, sedangkan aku sibuk mengerjakan pesanan klienku. Tak lama berselang istriku seperti mengobrol dengan seseorang di dapur. Sesekali ku dengar ia tertawa. Istriku seperti sedang mengobrol dengan teman akrabnya. "Novi, kamu kenapa sih? Aku gak suka dengar kamu ngobrol sendirian kayak gitu." "Maaf mas," Novi menunduk. "Kamu ngobrol sama siapa?" "Hantu." "Dia temanku," jawab Novi pelan. Aku menggelengkan kepala. Aku gak mau punya istri yang berteman dengan hantu. "Ya udah mas, aku minta maaf." Novi menatapku. Dia lalu menoleh ke kanan. "Kamu pulang aja ya, suamiku marah," kata Novi kepada sosok yang tak kesat mata di sampingnya. Setelah Novi bilang begitu, jendela dapurku terbuka dengan sendirinya. Seperti ada sesuatu yang keluar dari ruangan ini. "Noh, aku paham kamu bisa lihat hantu. Tapi aku tidak bisa membiarkan istriku berteman dengan makhluk halus. Sekarang kamu udah jadi istriku. Aku mohon jangan berinteraksi dengan hantu lagi." "Iya mas, aku janji." Dia kemudian memelukku. Tengah malam, lagi-lagi aku terbangun. Novi sudah tidak ada di tempat tidur. Aku pun bangun untuk mencari istriku. Sebelum sempat membuka pintu kamar, ku dengar suara Novi sedang mengobrol dengan seseorang. Kali ini aku dapat mendengar suara lawan bicaranya itu. Kubuka sedikit pintu kamar, lalu mengintip Novi dari celah pintu. Yang kulihat kali ini benar-benar membuatku tercengang. Istriku berubah wujud. Wajahnya hitam legam, kukunya panjang semampai menyentuh lantai. Aku dapat mengenalinya karena dia masih mengenakan baju tidur. Aku juga dapat melihat lawan bicaranya itu. Sesosok genderuwo bermata merah menyala. Kututup pelan-pelan pintu kamar agar tidak terdengar oleh Novi. Sekujur tubuhku bergetar ketakutan. Aku baru sadar kalau selama ini yang kunikahi adalah demit. Pantas saja sampai saat ini Novi tidak mau mengajakku berkunjung ke rumahnya. Bisa jadi Novi dan kakaknya itu adalah dedemit yang tinggal di pepohonan atau di tempat-tempat keramat lainnya. Gagang pintu kamarku bergerak. Buru-buru aku naik ke atas ranjang, lalu berpura-pura tidur. Posisi tidurku membelakangi pintu. Novi naik ke atas kasur, lalu tangan kanannya memelukku dari belakang. Istriku masih dalam wujud yang mengerikan. Badannya bau busuk. Itu membuatku mual. Aku juga dapat merasakan kukunya yang panjang menyentuh tubuhku. Tidak ada yang bisa kulakukan.
Kalau aku memberontak, dedemit ini pasti akan menyerangku. Lebih baik aku membiarkannya tidur bersamaku malam ini. Keesokan paginya, aku pergi dari rumah. Aku bilang ke Novi kalau aku sedang ada urusan dengan klien. Jelas, aku membohonginya. Padahal aku pergi ke orang pintar untuk berkonsultasi soal ini. Bram yang memberitahuku soal dukun itu. Dulu gue pernah ke sana, pas adik gue ketempelan setan. Sekarang dia udah sembuh. Lu jangan berpikir negatif dulu sama Snoopy. Kali aja dia emang ketempelan makhluk halus. Begitu kata Bram dari seberang telepon. Iya Bram, semoga aja istri gue bukan setan. Setibanya di rumah dukun, aku disambut dengan ramah. Dukun itu bernama Ki Handoko. Penampilan Ki Handoko sama sekali tidak mencerminkan seorang dukun. Dia mengenakan celana pendek dan kaos oblong warna putih. Tampaknya Ki Handoko tinggal sendirian di rumah ini. Ia menyuguhkan air putih dan pisang goreng yang sudah lembek dan tidak menarik. Kata Ki Handoko, istrimu itu adalah dedemit sumur panyandungan. Dia dedemit perempuan yang umurnya mencapai 3000 tahun, tapi tidak kunjung menikah. Tidak ada satupun jin yang mau menikahinya. Kalau istilah manusia, dia itu perawan tua. Tampaknya ada yang sengaja menjodohkanmu dengan dedemit itu. Jelas Ki Handoko. Sialan, jangan-jangan ini perbuatan Abah Maman. Ya, bisa jadi ulah manusia, kata Ki Handoko. Terus apa yang harus saya lakukan, Ki? Ceraikan istrimu, suruh dia kembali ke alamnya. Tapi aku sudah menyetubuhinya, Ki. Dan kalau dia hamil bagaimana? Tanyaku lagi. Jujur saja, setelah mendengar perkataan Ki Handoko, aku langsung berharap si Novi tidak hamil. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau punya anak yang bisa hidup di dua alam. Nanti setelah kau ceraikan istrimu, taburkan garam ini di sekeliling rumahmu, biar dia tidak berani datang kembali ke rumah. Ki Handoko menyodorkan sebuah plastik hitam yang berisi garam. Baik Ki, setelah menerima garam itu, aku langsung pamit pulang. Aku tidak sabar ingin menceraikan Novi. Tidak dapat dipungkiri, aku memang masih mencintainya sebagai sosok Novi yang manis. Tapi aku tidak bisa berumah tangga dengan demit seperti Novi. Setibanya di rumah, kudapati Novi sedang menangis di kamar. Mungkin saja dia sudah tahu kalau aku akan menceraikannya. Dia duduk memeluk dengkulnya sambil tertunduk. Perlahan aku mendekatinya. Mau bagaimanapun Novi adalah dedemit yang harus aku tetap waspadai. Nov, kamu jahat mas, kata Novi sambil menangis. Maafin aku Nov. Novi menoleh kepadaku. Tampaklah wajahnya yang hitam legam. Dia juga bertaring, bahkan air liurnya menetes dari mulutnya. Jangan mendekat, kataku, sambil aku mundur beberapa langkah. Novi terus menangis sambil melangkah mendekatiku. Dengan cekatan kurogoh plastik berisi garam pemberian Ki Handoko. Novi, mulai hari ini aku akan menceraikanmu. Tak lama setelah mendengar perkataanku, tubuh Novi seketika membesar. Bulu-bulu tebal dan hitam tumbuh dengan cepat di sekujur tubuhnya. Kini tingginya 2 kali lipat dariku. Matanya merah menyala.
Segera kulemparkan garam pemberian Ki Handoko ke sosok demit itu. Seketika Novi berteriak kesakitan lalu menghilang begitu saja. Walau wujudnya sudah tak terlihat, aku masih dapat mendengar suara Novi yang meminta tolong. Kutaburkan butiran garam di sekeliling rumah agar demit itu tidak kembali lagi. Setelah menceraikan Novi, hatiku lega. Garam itu benar-benar manjur. Novi tidak berani datang lagi ke rumah ini. Tapi di hari kedua setelah perceraian, aku kembali mendapat masalah. Tengah malam ketika asik sedang menonton televisi, ada seseorang mengetuk pintu rumahku. Siapa sih malam-malam gini yang bertamu? Gerutku seorang diri. Jelas saja aku kesal. Aku terkejut saat mendapati seorang bayi di depan pintu rumahku. Bayi itu diletakkan di dalam kardus. Tangannya bergerak-gerak menandakan kalau bayi itu masih hidup. Aku bingung, ini bayi siapa dan dari mana datangnya? Mas, bayi-bayi kita sudah lahir, teriak Novi dari kejauhan. Dia berdiri di luar gerbang rumah. Bayi-bayi, aku mengerutkan dahi. Tak lama kemudian di sekeliling Novi ada banyak bayi-bayi yang melayang. Jumlahnya banyak sekali, mungkin 100 atau mungkin saja lebih dari itu. Aku melahirkan 301 bayi, Mas, dan hanya satu yang berwujud manusia. Aku titip satu anak ini ke kamu ya, Mas. Tolong jaga dengan baik. Novi tersenyum lagi. Dia kemudian pergi begitu saja. Aku tidak menyangka bakal punya anak sebanyak itu. Dan sekarang mau kuapakan anak ini? Mana bisa aku mengurus bayi sendirian? Oh ya, aku tidak perlu mengurusnya. Nanti biar baby sister yang mengurus bayi ini. Ku bawa bayi dalam kardus itu masuk ke dalam rumahku. Lalu kuletakkan di atas tempat tidur. Bayi itu bertelanjang badan, tapi dalam keadaan bersih. Ternyata dia perempuan. Aku harus segera menamainya. Kira-kira nama yang cocok apa ya? Ucapku seorang diri. Claudia. Ya, ku namai dia Claudia. Biar agak modern dan tidak seperti namaku yang kurang bagus. Biar nanti anakku punya nama yang paling keren di antara teman-temannya. Anakku tumbuh sehat. Aku tidak jadi membayar baby sister. Aku sendiri yang mengurusnya. Biar kelak dia bisa akrab denganku. Novi kadang datang ke kamarku untuk menjenguk anaknya. Aku sering melihat ayunan Claudia bergerak sendiri. Tidak jarang popoknya sudah ada yang ganti. Padahal aku sama sekali belum menggantinya. Novi, istriku yang telah aku ceraikan, yang ternyata dedemit itu selalu ada di rumah ini. Mungkin efek garam itu sudah hilang. Aku sengaja membiarkan Novi sekali menjenguk anaknya asal tidak menggangguku saja. Walau aku tahu Novi sering mengunjungi Claudia, tapi Novi tidak pernah mau menampakkan diri di hadapanku. Berbeda dengan anak-anakku di alam gaib, sebanyak 300 anakku sering nongol di jendela kalau aku lagi tidur. Mereka lucu-lucu dan menggemaskan. Saat Claudia menginjak usia 6 tahun, aku pindah rumah ke pusat kota agar anakku ini bisa bersekolah di SDN favorit. Lebih dari itu, rumah ini juga menyimpan terlalu banyak kenangan bagiku. Aku harap Novi tidak mengikuti kami. Kalau Claudia sering berinteraksi dengan ibunya, aku takut dia jadi indigo. Semua barang sudah dikeluarkan dari rumah. Claudia mendekatiku. Dia memeluk boneka kesayangannya. Saat aku memperhatikan rumah itu, bayangan-bayangan tentang Novi kembali melintas di benakku. Aku melangkah masuk ke rumah. Kurogoh spidol dari dalam saku celanaku. Lalu kutulis sebuah pesan untuk Novi di dinding. Novi, kami mau pindah rumah.
Aku harap kamu tidak mengikuti kami. Biarkan Claudia tumbuh dewasa menjadi manusia seutuhnya. Aku juga titip 300 anakku padamu. Jaga baik-baik mereka ya. Aku sayang kamu, Nov. Bersambung. Itulah kisah seorang pemuda yang ingin mencari cintanya melalui sumur Panyandungan dan berakhir mengharukan. Sampai sini dulu cerita Panyandungan. Ditunggu kisah-kisah selanjutnya dari Misteri Dini Hari. Sekiranya cerita ini menghibur teman-teman semua, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe Misteri Dini Hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.